Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Puji syukur yang tak berkesudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu melanjutkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz sebelumnya. Ini merupakan kajian yang dianggap cukup berbeda, yaitu filsafat Islam. Ada yang mengatakan bahwa filsafat Islam itu ada yang memang ilmu yang murni lahir dari Islam. Ada juga yang mengatakan filsafat Islam itu sebenarnya adalah filsafat Barat yang dibahasa Arabkan, ya. Artinya dari pemikiran-pemikiran Barat atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian masuklah ke pangkalimannya sebagai filsafat Islam. Itu suatu tuduhan juga, ya. Tapi di sisi lain bahwa ada tokoh yang menulis bahwa ada 3 hal yang menyebabkan Islam itu mengalami kemajuan, terutama pada pasca kenabian abad 8 sampai abad 12 terutama di Baghdad, ya, Harun al-Rasyid atau Khalifah Abbasiyah. Kata Abed al-Jabiri misalnya dalam bukunya Formasi Nalar Arab, itu sudah diterjemahkan, sudah ditulis pada tahun 1989 atau 1989, bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab mengapa Islam itu mengalami kemajuan. Yang pertama karena adanya epistemologi yang digunakan yang saling bersaing, yaitu yang pertama pengetahuan atau epistemologi bayani, yang kedua epistemologi burhani, dan yang ketiga epistemologi irfani. Nah, kalau dalam pandangan Abed al-Jabiri, salah satu ulama dunia, ulama kontemporer dari Maroko, dan banyak sekali tulisan-tulisannya, terutama dalam bukunya Formasi Nalar Arab, itu dia mengatakan bahwa kemunduran Islam pasca abad 12 sampai dekade ini misalnya, itu karena adanya keterpisahan antara 3 sumber pengetahuan di dalam Islam ini, ya. Jadi bayani itu lebih banyak kepada teks, kecenderungan pada teks. Burhani itu kecenderungan pada akal. Maka disinilah ranah filsafat. Sedangkan irfani itu adalah gnostik atau tasawuf, ya. Tasawuf. Nah, kata Abed al-Jabiri bahwa perjalanan setelah pasca abad 12 itu Islam mengalami kemunduran karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri, gitu, ya. Kita memahami bahwa di masa abad 12 kemudian abad 13 itu melahirkan suatu perdebatan yang cukup panjang mengenai kritik Imam Al-Ghazali terhadap para filsuf. Di situ kan titik awal, ya. Ada yang mengatakan bahwa di situ titik awal terjadinya kemunduran dalam dunia Islam, ya, di mana disingkirkan pemikiran-pemikiran filosofi untuk pemikiran-pemikiran yang filsafat, gitu. Sampai-sampai kadang-kadang filsafat diharamkan. Padahal kalau dikaji secara mendalam pemikiran-pemikiran Al-Ghazali, misalnya tulisan-tulisannya dalam buku yang ditulisnya itu tasawuf tentang filsafat, yaitu Tahafut al-Falasifah, ya, kerancuan para filosof. Tidak semua filsafat ditolak, ya, tapi hanya beberapa tokoh saja waktu itu yang dikritik pemikiran-pemikirannya karena dianggapnya sudah melenceng dari akidah Islam. Nah, tetapi pandangan-pandangan setelah itu memahami bahwa
Al-Ghazali menolak keseluruhan, padahal itu adalah kekeliruan. Al-Ghazali tidak pernah menolak secara keseluruhan, hanya beberapa pemikir saja yang dikritik. Nanti kemudian filsuf yang hadir setelah itu mengkritik juga Imam Ghazali, menulis buku Tahawut, kerancuan dalam kerancuan, yaitu ditulis oleh Ibn Rus. Ibn Rus salah satu pemikir Muslim, dia juga ilmuwan, itu yang mencoba membantah pemikiran-pemikiran Imam Ghazali itu. Nah, kecenderungan kajian di pondok ya, yang selama ini Anda terima, misalnya tadi itu dikatakan bahwa kajian-kajian hadis itu ya, kajian fikih, tafsir ya, itu adalah masuk dalam kategori kajian-kajian epistemologi bayani gitu ya. Jadi fikih, hadis, ya apalagi Al-Quran, ya. Hadis, fikih, tafsir, ini merupakan satu pengetahuan yang cukup lama ya. Bahkan di masa sejak Nabiullah Muhammad SAW di situ dikembangkan pemikiran-pemikiran bayani ini. Oke, dimana pengetahuan itu banyak kita landaskan kepada teks. Jadi pengetahuan itu dibangun berlandaskan teks itu, baik itu wahyu, baik itu misalnya hadis, ataukah semacam fikih gitu ya. Nah, yang kurang saat ini terutama adalah bagaimana Islam itu didekati dalam epistemologi burhani gitu. Maka saya berusaha mengambil jalan lain untuk kajian-kajian di pondok, yaitu selalu mengedepankan pembelajaran filsafat, logika gitu ya, ilmu mantik. Karena ini hal yang kadang-kadang dijauhi oleh para santri. Bahkan banyak pondok-pondok pesantren mengharamkan itu. Kalaupun dia tidak mengatakan mengharamkan, tapi tidak dipelajari. Ada hal yang menarik di dalam perkembangan pengetahuan, terutama misalnya di Barat itu mengalami perkembangan pengetahuan juga tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Imam Ghazali. Tapi pemikirannya ya filosofi, gitu ya. Jadi Al-Ghazali itu yang sering diagung-agungkan oleh para pengkhutbah, para penceramah, selalu mengutip Imam Al-Ghazali, itu banyak mengutip dari kitab-kitab yang ditulisnya yang bersifat sufi gitu ya, tasawuf gitu. Itu kan banyak ke irfani ya, atau ke bayani. Ihya Ulumuddin misalnya itu merupakan karya Imam Ghazali yang banyak sekali bicara tentang masuk ke ranah tasawuf. Sementara Imam Ghazali itu selain hebat dalam dunia sufi, dia juga sebelumnya hebat dalam dunia filsafat. Bahkan Imam Ghazali menulis buku Tahawutul Falasifah itu, kerancuan para filosof, itu karena kemampuan Al-Ghazali dalam memahami filsafat. Bahkan sangat menguasai sekali. Nah, jadi para pendahulu kita, para ulama-ulama dahulu, sebelum mengkritik pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh lainnya, itu dia menguasai ilmunya. Nah, kecenderungan dalam dunia pesantren misalnya atau dunia pondok, belum mempelajari ilmu itu, kemudian dia sudah menghindari. Nah, ini yang menjadi mengapa titik lemah dalam dunia Islam selama ini, karena Imam Ghazali itu sepotong-potong pemikirannya dipahami, kebanyakan ke Ihya Ulumuddinnya, tapi tidak mempelajari Al-Ghazali dari segi ilmu mantiknya atau dari segi filsafatnya. Ada buku yang tipis tapi sangat baik sekali, yaitu judulnya Al-Ghazali, sang sufi, sang filosof. Jadi Al-Ghazali itu dia juga sufi, dia juga filosof. Dia berusaha menggabungkan itu. Dan tokoh-tokoh di masanya Al-Ghazali maupun sebelumnya atau eranya itu banyak sekali yang memang mengkombinasikan antara nalar-nalar dari teks itu dikombinasikan dengan tasawuf, juga dikombinasikan dengan
filsafat gitu. Ya. Di abad 8 itu muncul Rabi'ah al-Adawiyah gitu kan, muncul Hasan al-Basri, macam-macam, ada Al-Hallaj itu yang menghiasi juga. Bahkan ada cerita-cerita menghiasi Bada itu Abu Nawas misalnya. Itu kan masuk bagian daripada sufi gitu ya. Cerita-cerita humor sufi dan sebagainya itu. Kemudian dari segi tasawuf, dari segi filsafat itu banyak memunculkan pemikir-pemikir hebat seperti Ibnu Rus, Al-Khawarizmi itu banyak ya. Kemudian Ar-Razi, Al-Farabi gitu. Nah, cuma di dalam filsafat Islam, kalau ada yang menuduh tadi bahwa filsafat Islam itu tidak lebih dari filsafat Yunani yang dibahas Arab, kan itu sebenarnya keliru. Karena nyatanya bahwa dalam dunia Islam, terutama filosof Islam, itu mengembangkan sendiri pengetahuannya melalui dengan landasan-landasan epistemologi Islam atau pengetahuan Islam itu. Kita paham bahwa berbicara tentang filsafat Islam, seperti misalnya Mulla Sadra ya. Mulla Sadra itu tokoh filsuf Muslim yang cukup disegani ya. Di masanya sampai hari ini juga terus dipelajari, termasuk juga Al-Farabi. Tetapi dari pandangan Barat itu tidak masuk sebagai filsafat gitu ya. Oke. Kalau di dalam pandangan Muslim, tokoh-tokoh ini adalah rajanya filsuf Muslim itu, rajanya filsafat. Tapi kalau bagi Barat itu tidak masuk dalam kategori tokoh filsuf. Misalnya ketika Anda membaca bukunya Bertrand Russell itu yang menulis buku yang lebih 1000 halaman, yaitu Sejarah Filsafat Barat gitu ya. Sampulnya agak hitam. Hampir tidak dibahas pemikiran-pemikiran misalnya Mulla Sadra ya. Al-Farabi gitu. Yang cukup yang ada yang dibahas, lumayan ada yang dibahas itu adalah Ibnu Rus dengan Ibnu Sina gitu ya. Ya sekitar 2 tokoh itu saja yang dimasukkan Bertrand Russell sebagai filosof gitu ya. Jadi sejarah filsafat Barat itu karena kenapa? Filsafat Barat itu berkembang karena karya luar biasa dari 2 tokoh tadi. Ya, dialah yang menjadi jembatan perpindahan ilmu dari dunia timur ke dunia barat, yaitu Ibnu Rus dikenal di barat sebagai Averroes, dan yang kedua adalah Ibnu Sina atau Avicenna ya, itu yang dianggap sebagai perpanjang tangan Aristoteles dengan Plato gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Plato sebagai filsafat Yunani kuno itu dianggap kehadirannya kembali yang menghiasi Barat itu akibat karena karya-karya dari 2 tokoh tadi ya, yang banyak dipelajari di Barat, Ibnu Rus dan Ibnu Sina. Selain daripada itu, bagi Bertrand Russell dia bukan filosof gitu. Karena kenapa? Mungkin pendekatan yang digunakan juga itu juga menggunakan kadang-kadang dia menguasai keilmuannya itu bukan sekadar filsafat tapi juga sebagai sufi. Nah, misalnya Al-Farabi itu dia filosof tapi juga banyak sekali melakukan pendekatan tasawuf gitu. Apalagi misalnya Mulla Sadra, dia memberikan kalau misalnya membaca bukunya itu menuju kesempurnaan, ada tahap-tahap manusia untuk menuju pada tahap kesempurnaan gitu ya. Ada perjalanan manusia. Itu kan masuk dalam kajian irfani. Dan epistemologi irfani itu diyakini bahwa ada pengetahuan di luar daripada akal dan di luar daripada pengalaman. Nah ini kan kalau bayani tadi itu memang informasi dari Allah misalnya ya. Itu yang dipahami bahwa misalnya ada teks itu. Selain daripada akal dan pengalaman empiris, bagi filsuf Muslim ada sumber pengetahuan lain, yaitu
langsung dari Tuhan. Gitu. Ini yang dipercaya oleh para sufi dengan melakukan misalnya penyucian diri. Ya. Melakukan penyucian diri, banyak sholat tahajud, banyak sholat wajib, sholat tobat, sholat sunnah. Dia tawadu, dia berzikir, dia zabar, tobat dan macam-macamnya. Dengan ibadah-ibadah seperti ini, dia yakin betul bahwa itu akan dibukakan rahasia keilmuan dari Tuhan tuh. Nah, bagi Barat itu tidak dikenal gitu ya. Jadi bagi Barat itu tidak dikenal, tidak mungkin gitu. Karena bagi Barat ya bicara tentang pengetahuan itu yaitu akal dan empiris gitu ya. Terutama yang bersifat fakta gitu ya, empirisme. Oke. Nah, bagi dalam filsuf muslim tidak sekedar akal, tidak sekedar empiris, tapi juga bisa dengan pendekatan intuisi, hati gitu. Ada bisikan hati gitu. Nah, ada bisikan hati yang bisa muncul ya. Mungkin kalau bagi Barat itu aneh ya, karena kadang-kadang banyak tokoh-tokoh muslim yang pikiran-pikirannya berbeda dengan Barat gitu. Terutama ketika dia memberikan ulasan-ulasan pengetahuan itu bersumber dari Tuhannya. Nah gitu, itu bisa ya, ada namanya ilham gitu. Ketika pintu rahasia itu terbuka, orang bisa menerima pengetahuan-pengetahuan baru dari Tuhan ya. Meskipun dia bukan nabi. Oke, nah ini yang menyebabkan kalau dalam pandangan filsafat Barat dianggap bahwa tokoh-tokoh muslim ini yang menganggap dirinya sebagai filsuf atau orang mengatakan dia filsuf muslim, bagi orang Barat itu bukan filsuf. Tapi bagi orang Timur, orang Islam terutama, itu adalah para filsuf. Gitu. Karena dia juga menggunakan akal pikirannya, menelaah, dia juga menggunakan teks itu ya. Kalau bicara tentang ini, jadi pembahasan kita itu pada malam ini mengenai epistemologi Islam. Karena di dalam filsafat itu pasti ada 3 hal yang dibahas itu, baik itu filsafat Islam maupun filsafat Barat. Yang pertama ada namanya ontologi. Oke, ya ini yang biasanya bertanya tentang apa? Ya, gimana? Ontologi itu gimana? Keberadaan ya. Itu yang mengkaji keberadaan. Kalau filsafat itu mengkaji keberadaan, bicara tentang ada dan mungkin ada, ya. Itu cukup. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi ini adalah nilai atau kegunaan. Oke, kegunaan. Ini belum kita bahas. Pertemuan selanjutnya bisa kita juga bahas itu bagaimana ontologi di dalam Islam dan aksiologi dalam filsafat Islam. Tapi pada malam ini kita coba bahas dulu pengantar mengenai epistemologi Islam. Nah, epistemologi Islam ini episteme itu adalah pengetahuan ya. Bisa dikatakan sumber pengetahuan. Ini dari bahasa Yunani sebenarnya itu epistem dan logos itu ya. Pengetahuan. Nah, sumber bicara pengetahuan, kalau dalam Islam pengetahuan itu bisa bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan itu bisa langsung informasi dari Tuhan melalui teks wahyu, ikan kitab suci. Yang kedua, sumber pengetahuan itu bisa dengan penalaran manusia. Dia memikirkan itu, ya, dia menelaah, dia memikirkan itu menggunakan akalnya. Yang ketiga bisa karena penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa tadi itu, kemudian tersingkap suatu pengetahuan, ya, pengetahuan baru, gitu. Intuisi yang digunakan, misalnya, atau hati. Itu yang membedakan ya. Kalau misalnya di filsafat Barat, epistemologi itu kadang-kadang sumbernya itu dari segi pikiran saja, tidak terlalu menekankan pada wilayah teks. Nah, kebanyakan saat ini mendominasi ya dalam dunia muslim adalah epistemologi bayani, yaitu
kajian-kajian tadi ya, kadang-kadang yang membuat lebih parah ketika misalnya Al-Quran dan hadis itu hanya dipahami sekedar teksnya saja ya. Jadi membaca sekedar apa yang tertulis gitu. Ataukah hanya menafsir Al-Quran tapi hanya menggunakan ayat-ayat yang lain ya. Jadi tidak terlalu jauh dia cara menafsirnya. Beda dengan misalnya pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir kontemporer seperti Fasur Rahman, bagaimana metode tafsir kontemporer, ataukah metode tafsir misalnya dari Abdullah Said ya, dia memperkenalkan metode penafsiran kontekstual gitu ya. Dia menulis buku yang banyak sekali diterjemahkan di Indonesia ini, itu masih hidup orangnya, guru besar di universitas di Australia ya. Dia guru besar Islam terutama bahasa Arab. Dia pernah ke Indonesia juga, pernah waktu bapak kuliah dulu di Jogja, itu pernah didatangkan di UI Sunan Kalijaga. Dan dosen-dosen yang mengajar saya di UII itu juga banyak sekali menyodorkan referensi dari karya-karya langsung dari itu ya, Abdullah Said ya, misalnya Prof Sahiron Samsuddin, filosofi dia gelarnya filsafat ya, filosofi, doktor filsafat dari Jerman, dari Jerman itu ya. Itu banyak mengutip ya, ada banyak buku waktu itu ditawarkan untuk dipelajari, misalnya bukunya siapa yang pemikir yang kontemporer, Abdullah Said, termasuk yang menulis buku Fasur Rahman, itu juga dipahami. Misalnya Fasur Rahman memberikan kajian-kajian tentang tafsir, misalnya ketika membaca teks Al-Quran, misalnya hukum potong tangan ya, dalam surah Al-Maidah itu hukum potong tangan bagi yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya gitu ya. Nah kalau itu kan diterapkan secara teks, kalau hanya memahami Islam itu dari segi epistemologi bayani, bahwa ya siapapun yang mencuri itu harus dipotong tangannya gitu. Itu kan terlalu sadis gitu. Tapi kalau berusaha menafsirkan satu ayat itu dengan pendekatan yang lain, misalnya pendekatan burhani, yaitu akal, kita bisa bertanya orang pencuri yang masuk kategori dipotong tangannya itu bagaimana itu ya, pencuri yang bagaimana gitu. Itu kan bisa dipertanyakan itu. Apakah setiap pencuri di dalam Islam itu dipotong tangannya, ataukah ada kadar tertentu gitu. Ada level tertentu yang mengharuskan dia dipotong tangannya gitu. Kalau Pak Suraman misalnya, atau Muhammad Syahrur ya, itu juga buku yang banyak sekali saya disodorkan juga dari Phil Sohiron itu tadi, dari Inggris dan Jerman, karena dia juga belajar langsung ke sana. Itu pemikir Syria itu tadi, dia katakan bahwa hukum potong tangan itu bukan hukum Islam. Itu kan udah berbeda sekali dengan apa yang selama ini kita pelajari, bahwa ketika menerapkan syariat Islam, termasuk hukum potong tangan itu adalah hukum Islam. Bagi Muhammad Syahrur itu bukan hukum Islam, tapi itu hukum yang diadopsi dari Taurat gitu, dari masa Nabi Musa. Nah ini kan sudah masuk pada kajian-kajian yang berbeda ya. Yang selama ini kita paham bahwa ya hukum potong tangan itu adalah hukum Islam. Nah kalau kita mempelajari secara mendalam, artinya kalau menggunakan akal pikiran, melacak sejarahnya, melacak asal usulnya, kan, gitu.
ternyata hukum potong tangan itu bukan hukum Islam. Maksudnya hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi itu hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Gitu. Nah, bagi Basur Rahman, hukum potong tangan itu adalah hukum maksimal, gitu. Dan di dalam Islam juga kita diminta untuk berusaha memaafkan orang. Nah, memaafkan ini adalah cinta kasih, kelembutan. Itu diajarkan oleh Nabi Isa tentang cinta kasih. Jadi Nabi Musa itu menghadapi kaumnya yang sangat keras sekali, dan hukum yang paling tepat untuk digunakan adalah hukum yang agak keras, karena dia menghadapi situasi umat yang sangat keras. Ya, maka hukum Taurat itu agak keras. Nah, setelah fase Nabi Musa itu nanti masuk ke fase Nabi Isa, ya. Nabi Isa ini justru terlalu kalem, ya. Terlalu memaafkan, sampai-sampai dipelesetkan nanti ada namanya pengampunan dosa. Banyak yang menafsirkan pengampunan dosa itu kalau kamu berbuat macam-macam, nanti kamu bayar seperti ini, kamu bayar begini, nah, kamu diampuni dosanya. Nanti kan itu maksudnya tidak kurang tepat, ya. Kurang tepat saja waktu itu kalau caranya seperti itu penjelasannya. Tetapi bagi Nabi Isa misalnya itu memaafkan, ya. Memaafkan merupakan bagian penting di dalam ajaran agama. Nah, datanglah Nabi Muhammad itu di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah dia mengadopsi hukum Taurat, juga mengadopsi hukum dari dari Nabi Isa, gitu, ya. Jadi makanya dalam fikih itu ada hukum potong tangan bagi yang mencuri. Tapi bagi Basur Rahman itu adalah hukum yang maksimal, dan hukum minimalnya itu ya memaafkan. Nah, ada di tengah-tengah, bisa saja dengan penjara, gitu, ya. Itu hukum yang tengah-tengah, dipenjarakan, diedukasi, gitu, ya. Diedukasi, di penjara, direhabilitasi dan macam-macamnya, gitu. Disadarkan. Itu hukum yang pertengahan. Bagi Basur Rahman kadang-kadang bisa kita pilih hukum maksimal, bisa juga kita pilih hukum minimal atau tengah-tengah. Nah, tetapi mengapa dalam kasus pencurian di masa Umar, kita memahami bahwa Umar itu sahabat yang sangat disegani sekali dengan jiwanya yang sangat keras, memberontak di antara sahabat-sahabat lain. Tapi mengapa di masa pemerintahan Umar itu ada yang mencuri tapi dia tidak dipotong tangannya? Itu banyak kisahnya begitu. Nah, ternyata karena ketika Umar digugat, mengapa meloloskan orang yang mencuri itu tidak diberikan hukuman? Maka Umar mengatakan dia mencuri karena dia miskin, keterpaksaan. Ya, karena mau makan tidak ada yang bisa dimakan. Justru yang disalahkan adalah orang-orang kaya raya waktu itu yang tidak punya kepedulian terhadap orang-orang miskin. Itu kan menarik sekali, ya. Dalam mengkaji satu ayat saja itu kita bisa kemana-mana. Kita bisa kemana-mana. Nah, inilah pentingnya pendekatan filosofi dalam memahami ayat-ayat Quran. Karena kita akan melibatkan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dikaji secara empiris, ya, secara historis, secara sejarah. Karena pertanyaan tadi yang digugat oleh filsafat. Tapi kalau tidak mengabaikan burhani, mengabaikan filsafat, kita hanya melihat apa yang dikatakan wahyu, itulah yang benar, itulah yang kita pahami. Padahal teks Al-Quran itu hanyalah lapisan permukaan saja, ya. Ibaratnya itu adalah lapisan permukaan. Ibaratnya itu ketika Anda melihat Anda naik gunung atau melihat gunung, Anda akan melihat itu apa yang Anda lihat ketika Anda melihat gunung yang hijau itu. Apa yang Anda lihat? Ya? Apa yang Anda lihat itu? Kira-kira itu yang warna hijau. Ya? Ya, ketika Anda melihat satu gunung dan Anda menatap hijau,
Nah, apa sebenarnya Anda lihat di situ, di gunung itu? Pohon, ya, pohon. Itulah ibaratnya ketika membaca Al-Quran secara teks, kita seperti melihat satu hutan atau gunung yang warna hijau, itu karena Anda melihat pohon. Tapi ketika Anda lebih dekat, mendalami, masuk ke hutan itu, bersentuhan langsung dengan apa yang ada di situ, oh ternyata bukan hanya pohon di sini, gitu. Macam-macam tumbuhan, ada warna coklat, ya, ada binatang, gitu. Ya, di balik pohon itu ada lagi pohon lain, di balik pohon itu ada lagi belakangnya yang tidak terlihat, cuma permukaannya saja. Nah, begitu juga dalam menafsirkan teks wahyu Al-Quran dengan menggunakan pendekatan yang lebih mendalam lagi, maka kita akan membuka makna terdalam dari satu teks. Yang sebelumnya kalau hanya pendekatan bayani, kita hanya melihat dari segi permukaan. Laki-laki, perempuan yang mencuri, potonglah tangannya, udah. Yang tidak menerima itu adalah kafir misalnya. Itu kan kita melihat secara permukaan, tidak melihat secara mendalam. Nah, bahwa kalau Fathur Rahman ada lagi yang lebih menarik, bahwa ayat ini sebenarnya tidak menganjurkan untuk potong tangan, tapi dia bicara tentang moral, gitu. Itu kan sudah lumayan jauh itu perbedaannya. Ya, dia begini. Sebenarnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mana tega sih hambanya itu harus dipotong tangannya, gitu. Sebenarnya kalau kita harus memahami bahwa ayat ini sebenarnya membuat kita untuk menghindari namanya potong tangan. Nah, bagaimana caranya? Itu kita memahami ayat ini sebagai pesan moral, bahwa jangan potong tangannya orang itu harus dicegah. Caranya itu yaitu jangan sampai dia mencuri. Nah, gimana caranya? Yaitu sejahterakanlah masyarakat yang Anda pimpin. Maka itu akan jauh dari pencurian. Nah, itu kan cara melihat satu teks yang sangat berbeda, ya, karena menggunakan secara filosofi, cara kajian mendalam misalnya, atau menggunakan pendekatan irfani, itu bisa. Bahwa hukum potong tangan yang bagi yang mencuri sebenarnya ini bukan anjuran untuk dipotong tangannya orang yang mencuri, karena semangat munculnya teks wahyu itu adalah semangat moral untuk memperbaiki moral manusia. Bukankah Nabi mengatakan aku diutus di muka bumi untuk memperbaiki akhlak, gitu. Nah, untuk memahami ayat seperti ini kita memasukkan akhlak di dalamnya, bahwa supaya manusia itu tidak dipotong tangannya, maka jangan ada pencurian. Minimal mengurangi. Bagaimana cara mengurangi pencurian? Kurangi kemiskinan, gitu. Sejahterakan masyarakat. Nah, dengan kesejahteraan masyarakat itu, maka tidak ada lagi alasan bagi dirinya untuk mencuri, gitu. Kan yang banyak yang menyebabkan pencurian hari ini kan juga begitu, ya. Oke. Nah, kemudian itu namanya memahami Al-Quran dengan versi lain lagi, ya, tadi itu. Dia mendalami betul. Fathur Rahman mencoba mengurai makna terdalam dari satu apa yang dibaca, apa yang dikaji, gitu. Dia mencoba menelusuri makna-makna yang terdalam, gitu. Itu namanya penafsiran hermeneutik, bisa dengan pendekatan kontemporer atau pendekatan apa saja. Yang penting jangan kita berhenti kajiannya itu hanya persoalan bayani, gitu. Karena kita sangat hitam putih sekali. Yang ini hanya ini cara yang benar, ini yang tidak benar, ini salah, ini benar. Itu terlalu hitam putih. Padahal masih banyak alternatif lain yang bisa kita gunakan, ya, untuk menganalisis satu teks itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin bertanya. Tanya, Pak. Ya, gimana? Itu kan tadi dijelaskan bahwa Islam itu mengalami kemunduran karena tiga-tiganya dari bayani, burhani maupun irfani itu ada salah satu yang tidak dijalankan, terutama yang burhaninya, untuk sekarang. Sedangkan yang untuk filsafat barat sendiri kan kita lihat sekarang maju, ya, Pak. Itu karena dia mengedepankan pada akalnya. Jadi sebenarnya kedudukan agama ini apakah memang sepengaruh itu atau malah menghambat
karena kita lihat juga pas zaman Renaissance itu juga peradaban mati karena saat itu dipegang oleh gereja. Kemudian setelah zaman Renaissance sudah selesai itu peradaban baru mulai lagi. Lalu juga kita lihat dari kisahnya yang berpendapat bahwa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari itu juga malah dihukum mati karena dianggap sesat oleh agamanya. Itu sebenarnya kedudukan agama itu seperti apa Pak untuk filsafat? Oh ya, itu agama di masa itu ditafsirkan oleh kekuasaan, oleh pemegang kekuasaan. Maka ada sifat, ada kecenderungan di barat itu menjauhi agama karena dia pernah melewati suatu fase di mana agama itu diperlakukan secara brutal. Maksudnya penafsirannya gitu. Karena kenapa? Misalnya pendeta waktu itu yang punya otoritas gereja ya, yang didengar fatwanya, yang didengar pemikirannya terhadap satu teks Bible misalnya, itu kemudian ditafsirkan berlandaskan keinginan penguasa, keinginan penguasa waktu itu. Sehingga meskipun teks itu faktanya itu ditemukan ya secara ilmiah, kebenaran itu ditolak karena dianggap bertentangan dengan teks suci. Itu Galileo Galilei itu dipaksa untuk mengakui bahwa dia keliru, tapi dia tidak mau. Ketika misalnya dia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, kecenderungan para otoritas gereja di waktu itu dia menafsirkan bahwa bumi itu datar. Nah, tetapi banyak ilmuwan yang tidak puas. Misalnya Galileo Galilei itu melakukan pelayaran, kemudian mencoba melakukan pengamatan di laut, bahwa mengapa ketika semakin jauh pelayaran itu kita bertolak dari satu dermaga, itu semakin jauh semakin menghilang, semakin nggak kelihatan. Padahal kalau bumi ini datar, meskipun jauh ke sana itu masih bisa kita lihat, itu bisa menggunakan alat teknologi yang canggih, misalnya teleskop ya. Alat penglihatan yang cukup jauh. Tapi mengapa menggunakan alat itu tidak kelihatan? Itu menandakan bahwa bumi ini tidak datar. Nah, Galileo berani mengambil sikap itu sebagai seorang intelektual, sebagai seorang ilmuwan. Dia yakini betul kebenarannya itu. Tetapi pihak gereja, Galileo Galilei ini adalah salah, keliru, karena bertentangan dengan apa yang telah dipahami oleh teks waktu itu. Nah, akhirnya apa? Dikasih pilihan mau mencabut hasil penelitiannya itu, ataukah dia dihukum mati. Sebagai intelektual sejati, ilmuwan sejati, dia rela nyawanya hilang demi kebenaran. Dalam sejarah, Galileo Galilei itu dibunuh karena mempertahankan kebenaran. Nah, setelah itu kan terbukti bahwa Galileo Galilei yang benar. Berarti selama ini teks wahyu itu bisa keliru kita pahami ya kalau tidak diselaraskan dengan pengetahuan baru. Kayak gitu. Sama dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran secara tekstual tidak mau melaraskan dengan pengetahuan mutakhir, pengetahuan modern, pengetahuan ilmiah, itu bisa bersifat fatal. Dan banyak sekali korban. Betapa banyak orang muslim tokoh hebat itu dibunuh oleh kelompok orang yang terlalu tekstual, terlalu bayani tadi. Pokoknya dialah yang benar. Apa yang dilakukan orang itu, meskipun dia orang hebat di mata dunia, tapi kalau bertentangan dengan apa yang dipahami oleh kelompok itu dianggap salah. Nah, inilah yang banyak membuat orang muslim juga mundur itu. Banyak itu. Horak Fauda itu salah satu
intelektual Muslim dibunuh. Dia menulis buku itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu warna putih sampulnya ya. Judulnya itu Kebenaran yang Hilang. Setelah menulis buku itu dia ditembak dari golongan garis keras. Nasr Hamid Abu Said, salah satu pemikir hebat di dunia Islam, karena pandangan-pandangannya itu banyak dianggap kontroversi dengan apa yang dipahami orang di Timur Tengah, itu akhirnya diasingkan. Ya, dia sepertinya dia guru besar Islam di Belanda. Banyak begitu. Jadi banyak tokoh-tokoh Muslim juga itu mengalami pembantaian, padahal dia seorang tokoh besar. Itu yang menghambat itu, karena tidak terbukanya kita melihat agama ini sebagai pandangan yang cukup banyak gitu. Ya, jadi memahami Islam itu jangan hanya pendekatan fikih itu kan, jangan hanya pendekatan hadis, jangan hanya tafsir, tapi bisa dengan pendekatan empirik ya, sains, bisa dengan didekati dengan pendekatan sosiologi, filosofi, psikologi, itu macam-macam. Gitu. Jadi Islam itu sangat kaya raya itu. Jangan seolah-olah itu Islam itu hanya bicara fikih gitu. Itu hanya salah satu pembahasan tuh. Dalam Islam itu hanya salah satu saja. Tafsir itu hanya salah satu kajian dalam Islam. Yang kurang didekati kajian-kajian itu adalah kajian-kajian psikologi yang sangat berkembang hari ini ya. Kajian-kajian saintifik gitu. Itu yang kurang. Nah, maka kalau tidak mempelajari itu, tidak menerima itu, penemuan-penemuan mutakhir kita menolak karena bertentangan dengan apa yang dipahami misalnya dalam Al-Quran secara tekstual. Nah, sebenarnya bukan Al-Quran yang bertentangan, tapi pemahaman orang tertentu yang tidak mau membuka pikirannya, yang hanya berpegang teguh pada di situ saja. Kenapa begitu? Karena dia tidak menerima filsafat, tidak menerima pemikiran-pemikiran baru. Filsafat ini adalah jembatan besar dalam membuka kerang-kerang pemikiran dan menerima perbedaan serta berusaha mencari alternatif lain, pemahaman lain terhadap apa yang kita pahami selama ini. Itu karena kuncinya di filsafat dan logika. Menolak itu berarti kita telah mengungkun diri terhadap satu kebenaran yang kita yakini hanya itulah yang benar. Inilah yang menyebabkan dunia Muslim itu mengalami kemunduran, ya, mengalami kemunduran sekali waktu itu, sampai hari ini lumayan terasa. Ya. Kita sangat tertinggal dari peradaban Barat yang sangat maju sekali karena menggunakan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, gitu ya. Kebebasan untuk meneliti, itu ada di Barat. Oke. Nah, Al-Jabiri berusaha memadukan tiga itu tadi ya. Untuk mengembalikan itu merupakan satu-satunya cara supaya bagaimana Islam ini bisa maju lagi gitu. Kita mengapresiasi pendekatan irfani, tasawuf, kita juga mengapresiasi filsafat, juga mengapresiasi tafsir-tafsir yang bersifat tekstual. Jadi kita harus mengkombinasikan itu. Nah, ini yang kadang-kadang di pondok-pondok terutama Indonesia itu banyak yang belum begitu terbuka untuk memahami itu. Oke, bisa ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, mungkin itu dulu yang menjadi pengantar pada malam ini. Kita akan lanjutkan pada